Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-16 daripada kitab Nadham Jartu Tauhid ini. Selama teman lalu kita sudah masuk sifatul ma'ani ya. Dan kita menyelesaikan pasal kudrah dan bagaimana kudrah, iradah, ilm, dan haya itu adalah sifat mutarotibat. Maknanya 4 sifat ini memang kena difahami dengan satu package. Maknanya kalau ada salah satu kena ada yang lain. Dan khas untuk kudrah dan iradah itu di awal dikatakan bahwasanya dua sifat ini ta'aluknya dengan dengan mungkinat saja. Maknanya selain mungkinat la yata'alaq bihil iradah ataupun kudrah. Dan ada yang mengatakan Allah itu boleh buat mustahilat di sebuah alam, namanya alam apa namanya? Alam simsimah, dan itu adalah perkataannya Ibn Arabi, wala narahu illa fi khayalihi wa narahu. Dan ala kullin, sekarang kita masuk pembahasan yang menurut saya di antara sifatul ma'ani ini adalah pembahasan yang paling penting. Dan menurut saya ini adalah semacam titik perpisahan, persimpangan jalan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Yakni Malik saya cakapnya apa? Selekoh. Selekoh. Saya itu dulu apa selekoh? Ternyata belokan. Titik persimpangan jalan. Maknanya kalau Anda cakap iradah dengan satu makna, Anda ambil selekoh yang lain. Kalau Anda cakap dengan ambil pendapat yang ahli sunnah, Anda akan ambil yang lain. Anda akan tengok dalam iradah yang akan kita baca sekejap lagi ini akan banyak sekali khilaf. Khilaf. Jangankan di luar Islam ya, ini antara kita dan falasifah. Falasifah sudah dianggap di luar Islam ya. Di dalam Islam pun akan ada khilaf di dalam iradah. Dan wallahu alam, setelah saya mengajar ilmu kalam tak lama pun, mungkin 3-4 tahun ini saya mengajar ilmu kalam ya. Ini secara maklumat saya yang sedikit ini, saya melihat bahwasanya memang tidak ada madhab yang bisa untuk mengisbatkan iradah pada zat ilahiyah secara sempurna kecuali ahli sunnah wal jamaah. Ada kita kena mengetahui bahwasanya iradah ini adalah sifat ma'ani ya. Sifat makna. Mana sifat makna? Dia adalah perkara yang wujudi. Ada sifat namanya sifat iradah. Macam ada sifat namanya sifat kudrah. Akan tetapi sifat iradah ini mempunyai efek yang berbeza dengan sifatul kudrah. Apa efek daripada sifatul iradah itu? At-takhsis. Apa itu taksis? Taksis itu adalah bagaimana Allah itu memilih salah satu kemungkinan dari kemungkinan yang ada. Karena tidak mungkin semua kemungkinan itu ada. Karena jika semua kemungkinan itu ada, contohnya manusia dengan segala kemungkinannya itu ada, maka akan ada semacam tanakut di dalam diri manusia. Karena manusia itu yakbal besar dan kecil. Mungkin besar, mungkin kecil. Kalau dua-duanya ada, maknanya di dalam manusia ada besar dan kecil. Lah kalau seumpamanya dua-duanya itu ada, tanpa ada taksis, akhirnya mabda'uman itanakut ini akan hilang. Karena itu daripada kedua perkara yang mustahil ini, daripada kedua perkara yang mutanakid ini, iradah memilih salah satu. Karena pada manusia itu bisa menerima dia itu kecil, bisa menerima itu dia itu besar dalam kemungkinan yang sama 50-50. Selama dia 50-50, tidak mungkin salah satunya itu akan ada pada diri manusia begitu saja, tidak. Akan tetapi ada faktor eksternal yang memilih salah satu daripada besar dan kecil itu kepada diri manusia. Lah, faktor eksternal ini kita kenal dengan nama apa? Al-iradah. Jadi dan secara global semacam ini. Nanti saya khilaf kebir jiddan
di dalam Islam sendiri tentang apa itu makna sifatul iradah. Wasana ta'arrud qalilan ala makna tahsin wa takbih, minimum semacam dasar saja. Saya tak nak terlampau mendalam dalam tahsin wa takbih, karena saya kira tempatnya itu ada di di kitab yang lebih tinggi, bukan kitab semacam ini. Cuma minimum dalam kitab ini kita mengetahui apa dasar tahsin wa takbih aklien yang itu diambil oleh Mu'tazilah, dan itu mempunyai peran di dalam memaknai sifatul iradah. Wallahu alam. Sila dibaca Ustaz Fauzul. So tengok ya, kita baca baitnya dahulu. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman waridha kama sabat. Ya, ini bilang dan kudrah dan iradah. Dan iradah itu ghayarat, maknanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifatul kudrah dan sifatul iradah, dan sifatul iradah itu berbeda dengan amr dan ilim dan ridho, seperti thabata fil ayat wal ahadits katsirah. Yakni maknanya ada beberapa mazhab yang mengatakan bahwasanya iradah itu sama seperti ridho, iradah itu sama seperti amr, iradah itu sama seperti ilim kama sayati. Dan di antara sebab Ibn Taimiyah salah, nanti Ibn Taimiyah itu mempunyai pendapat di dalam iradah. Beliau membagi iradah menjadi dua, namanya iradah tasyri'iyah dan iradah syar'iyah wal iradah kauniyah. Itu pun karena tersilap, terkeliru atau tercampur aduk antara amr dan iradah. Jadi maknanya kita kena membedakan antara iradah dan amr itu bukan perkara yang simpel, bukan perkara yang remeh, tapi di dalam masalah ini banyak banyak furu'-furu' yang akan kita bahas. Yakni nahnu sanusyir qalilan fa qalilan dalam masalah ini ya. Sila dibaca Ustaz Fauzul sekarang. Wa qauluhu iradatun, wa qawluhu iradatun ma'tufun 'alal wujudi. Di sini taklikannya hasyiahnya Bajuri fi ghayatil ahamiyah. Ini terutama di dalam di dalam bab iradah ini. Jait. Nakra banyak hal dalam taklikannya Bajuri dalam kelas ini. Sila. Wa qawluhu iradatun ma'tufun 'alal wujudi bi hadfi harfil 'atfi ay wa wajibun lahu iradatun wa yuradifuha al-masyiah. Wa yuradifuha masyiah. Maknanya kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan antara iradah dan masyiah. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan memang ada perbedaan antara iradah dan masyiah. Kalau tak silap, iradah itu qaimatun fi dzatillah, masyiah itu kharijatun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tidak ada. Iradah dan masyiah sama-sama sifatun qaimatun fi dzatillah, fi dzat ilahiyah, tidak ada perbedaan. Dan ini ibarat ini juga dalam kitab-kitab yang lebih tinggi pun seperti Syarhun Nasafiyah pun ada. Sila. Ta'riful iradah wa hiya lughatan mutlaqul qasdi. Secara bahasa mutlaqul qasd hadza huwa urfan. Urfan daripada urfan yakni fi urfi ahli sunnah wal jamaah. Apa itu sifatul iradah? Wa urfan sifatun qadimatun zaidatun 'ala dzati qa'imatun bihi tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu 'alaihi. Hadza huwa. Definisi ini adalah definisi yang bagus sekali, dan nanti kejap lagi Imam Bajuri akan yukharrij akan yahtaris menjelaskan satu persatu daripada setiap lafadznya. Bahwasanya yang namanya iradah itu adalah sifatun. Makna qauli sifatun adalah hakikatnya kita tidak tahu apa itu iradah kecuali dia adalah sifat. Dia bukan dzat. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Yang kita tahu dia hanya sifat. Sudah saya katakan itu adalah daripada aspek al-imanu bil ghaib. Dan dia itu kena qadimah. Dia bukan perkara yang hadithah, khilafan li ba'dil mazhab. Kemudian dia kena zaidah. Dia bukan sesuatu di mafhum, dia sesuatu yang zaid, maknanya bukan dzat. Walaupun fil kharij tidak ada iradah sendiri, dzat sendiri tidak ada semacam itu. Fil kharij ya zat Allah muttasifatun bil iradah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya iradah itu bukan perkara yang lebih daripada zat. Ya, zatullah itu iradah. Terus dikatakan dia itu iradah daripada aspek nisbah saja. Maknanya ketika zatnya Allah itu ditengok daripada aspek makhluk, mungkin itu adalah iradah. Wahakadha. Aywa.
zaidatun ala dzat qaimatun bihi. Qaimatun bihi, bukan qaimah di tempat yang lain. Karena ada pendapat daripada beberapa mazhab mengatakan iradatullah itu qaimatun la fi mahal. La fi mahal. Jadi ittisafullah bil iradah itu bukan seperti kita katakan bahwasanya iradah itu adalah sifat, tidak, akan tetapi iradah ini sama semacam perbuatan. Seperti rezik, khalaq, penciptaan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, kan perbuatan. Iradah juga perbuatan menurut yang mengatakan bahwasanya iradah itu bukan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang penting. Tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi, yang mana iradah itu akan mengkhususkan bagi sesuatu yang mungkin dengan beberapa hal yang boleh untuk perkara mungkin tersebut. Karena tidak mungkin perkara yang mungkin itu akan ada semua kemungkinannya. Contohnya tadi itu, manusia, coba itu Fauzi, tata ya, biar lu sadar. Contohnya bumi itu kan bulat semacam ini. Bumi itu kan bulat semacam ini. Dia ada kemungkinan bumi itu mempunyai banyak form. Dia bisa segitiga, bisa segi empat. Tapi daripada semua kemungkinan itu Allah Subhanahu wa taala memilih bentuk seperti bola. Dan bola itu bukan segitiga, bola bukan persegi empat. Lah kalau seumpamanya semua kemungkinan yang mungkin di bumi itu ada pada bumi, akhirnya akan terkumpul di dalam bumi itu perkara yang mutanaqidot. Daripada semua kemungkinan yang ada ini, Allah memilih salah satu. Lah, memilih salah satu itu namanya taksis. Taksis bagi perkara yang mungkin. Jadi yang mungkin untuk perkara ini kadangkala ada yang tidak mungkin, ya tidak bisa. Dan tidak bisa yang namanya kudroh itu menginginkan segala sesuatu yang mungkin itu daf'atan wahidah, tidak akan bisa. Kenapa? Karena kalau seumpamanya iradah itu menginginkan segala sesuatu daf'atan wahidah, maka akan ada yang namanya hawadis la nihayata laha. Wallahu a'lam. Aywa. Wa huwa sila. Wa huwa al-mumkinatul mutaqabilatus sittah al-mandhumah. Sekarang perkara-perkara yang diperbolehkan untuk zat yang mungkin. Ada apa saja? Ada 6. Al-mumkinatul mutaqabilat wujuduna wal adamu. Adanya kita, kita ini kan bisa ada, bisa tidak. Al-iradah yukhassis salah satu. Sifat kita ini bisa hitam, bisa putih, bisa brown, bisa merah. Daripada kemungkinan itu, iradah memilih salah satu. Wasifatu azminatun, waktu. Saya lahir 88, padahal tahun 89, tahun 90, tahun 87 bisa saja saya untuk lahir pada tahun tersebut. Akan tetapi dari semua tahun Allah Subhanahu wa taala memilih saya untuk lahir tahun 88. Atau mungkin lahir pada zamannya sahabat, atau mungkin lahir pada zamannya Fir'aun. Bisa saja. Tidak ada yang mewajibkan saya lahir pada tahun 88, tapi daripada semua kemungkinan tahun yang beribu-ribu tahun itu, Allah memilih salah satu untuk saya lahir di situ. Amkinatun, tempat, sama. Daripada semua tempat, Allah Subhanahu wa taala memilih saya untuk lahir di Tulungagung, Indonesia. Padahal bisa saja saya lahir di New York, di LA, di Kahirah, boleh saja, tidak ada masalah. Tapi daripada semua tempat itu, Allah memilih saya lahir di Tulungagung. Padahal nisbah saya ke semua tempat alas sawiyah, sama. Tidak ada yang zat anta Habib itu lebih sesuai dengan Tulungagung, tidak ada. Ada apanya Tulungagung itu? Tidak ada apa-apanya, gitu loh. Maksudnya dia tidak ada sesuatu yang membuat saya mesti Tulungagung, tidak ada semacam Tulungagung, tidak ada semacam itu. Maknanya saya di Tulungagung bukan karena Tulungagung atau bukan karena saya, tapi karena Allah menginginkan saya di Tulungagung. Daripada semua kemungkinan itu, Allah memilih satu kemungkinan, yaitu lahirnya saya di Tulungagung. Ayo, jihadu. Arah, sekarang saya di arah depan.
arah diri saya sendiri dengan orang lain atau arah saya sendiri. Saya mempunyai kanan dan kiri. Itu namanya apa? Jihad. Kadal maqadiru, begitu pula maqadir, berat saya kecil ataupun besar, daripada semua kemungkinan tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu kemungkinan, berat saya semacam ini, tinggi saya semacam ini. Padahal saya bisa tinggi sampai 3 meter. Wah, ini kok 3 meter menjadi kaum Tsamud nanti saya. Jadi kaum Tsamud. Rawath Sikotu. Wallahu alam. Ini 6 ini dikatakan apa? Al-mumkinatul mutaqabilat. Maknanya 6 perkara inilah yang sifat kudroh ini mempunyai efek pada diri kita, pada perkara-perkara yang mungkin, yakni daripada perkara yang mungkin ini dipilih salah satu daripada 6 kemungkinan yang ada. Daripada aspek ada dan tidak ada, Anda menjadi ada. Kemudian sifat Anda, Saddam ini orangnya brown. Kemudian Anda lahir di tahun 89. Kemudian Anda lahir di Banyuwangi. Kemudian arah Anda sekarang di depan saya. Kemudian berat Anda berapa. Semua itu adalah perkara-perkara yang dipilih oleh iradah daripada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wallahu a'lam. Langsung Anda baca, wa fi qaulina qadimatun. Wa fi qaulina qadimatun raddun 'alal karramiyah. Tengok definisinya kan, sifatun qadimatun. Kata-kata qadimatun itu bukan saja-saja diletakkan oleh Imam Bajuri sebagai rad kepada karomiyah. Karomiyah itu adalah aslafnya Ibnu Taimiyah. Aslafnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah pun juga sama, bahwasanya iradah itu tidak kodim, akan tetapi dia itu apa namanya? Hadis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iradah pada dirinya, daripada iradah pada dirinya itu keluar sesuatu. Lah itu namanya iradah al-kauniyah. Iradah apa namanya? Al-kauniyah. Ada lagi namanya iradah al-syar'iyyah. Apa itu iradah syar'iyyah? Yaitu ketika Allah menyuruh untuk sholat, Allah menyuruh untuk apa namanya? Zakat, itu namanya iradah syar'iyyah. Syekh Said sebenarnya bukan lebih sesuai namanya itu iradah tasyri'iyah dan iradah apa? Takwiniyah. Ala kullin sawaun dia itu iradah tasyri'iyah atau iradah takwiniyah menurut Ibnu Taimiyah dan aslafnya. Perkara ini adalah perkara yang hadis, bukan perkara yang kodim. Syiah pun juga mempunyai perkara yang sama, iradah syar'iyah dan iradah apa? Iradah tasyri'iyah dan iradah takwiniyah. Cuma Syiah mengatakan semacam itu untuk itsbat ismatuli ahlil bait. Saya ada macam khulasoh kalamnya Syekh Said yang ada di Muntadal Aslain pasal ini. Nanti bila-bila saya akan tulis ulang dahulu karena tulisannya kurang oke, formnya kurang oke. Nanti kalau sudah oke, saya tulis lagi. Nanti insya Allah akan saya share di mana namanya, di grup. Penting sekali pasal apa itu iradah tasyri'iyah dan iradah apa? Takwiniyah. Iradah takwiniyah dan dalil-dalil tentang dua perkara ini. Dan ala kullin, sawaun dia itu tasyri'iyah atau takwiniyah, menurut Ibnu Taimiyah yang namanya iradah adalah perkara yang hadis, dan perkara yang hadis itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah membedakan antara dua perkara, Ustaz Fauzan. Apa itu? Hadis dan makhluk. Hadis adalah perkara yang baru yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk adalah perkara yang baru dan di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan Syekh Said mempunyai kitab apa? Tanzihur Rahman fi nafyi qiyamil hawadis fi dzatillahi, nafyul qiyamul hawadis an dzatil ilahiyah. Ada lupa saya satu ulama Azhar, saya lupa siapa namanya ya, ini yang punya kitab pasal itu. Ada Syekh Said tahqiq pasal itu. Bahwasanya ada perbedaan antara hadis dan makhluk. Adapun di kitabnya Syekh Said apa itu namanya? Al-Kashifus Shaghir bin Nas. Boleh Anda coba, di situ ada kitab saya apa namanya? Al-Kashifus Shaghir. Bawah. Di sini. Tadi saya murajaah sedikit Kashifus Shaghir.
saya jumpai ibarat ini. Sof tengok. Wa in kana Ibnu Taimiyah yufarriqu bainahuma fayutliqu alal haditsil qa'im fi dzatillahi innahu haditsun wala yaqulu innahu makhluk. Wa dzalika fi aglabil mawadi'. Dibilang Ibnu Taimiyah membezakan antara hadis dan makhluk. Hadis adalah sesuatu yang qaim fi dzatil ilahiyah. Adapun makhluk fa innahu yakhussuhu bil hadis kharija dzatillahi ala zamih. Dan makhluk adalah sesuatu yang baru yang di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah tidak membedakan kedua itu sama sekali. Hadis itu adalah perkara yang makhluk sama. Masyiah juga sama dengan iradah, sama saja. Dan yakni taksimnya Ibn Taimiyah, hadis itu bukan makhluk, masyiah itu bukan iradah, bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Oh, beliau cakap bid'ah, beliau pun juga ahli bid'ah. Ayo, sudah. في قولنا زائدة على الذات رد على ضرار من المعتزلة حيث قال إنها نفس الذات. زائدة على الذات rad dari apa namanya untuk pendapatnya Diror ini saya tak tahu. Dia ini cakap semacam ini setelah keluar daripada Mu'tazilah atau masih di dalam Mu'tazilah. Karena Diror ini fatrah dia itu Mu'tazilah, kemudian fatrah keluar daripada Mu'tazilah. Karena ada pendapatnya Diror mengingkari azab kubur, Mu'tazilah pun tak terima. Bahwasanya Diror mengingkari azab kubur setelah keluar daripada Mu'tazilah. Saya tak tahu apakah Diror mengatakan bahwasanya iradah itu bukan sifatun wujudiyah, tapi dia itu adalah nisbah saja. Itu setelah dia itu keluar daripada Mu'tazilah atau sebelum keluar daripada Mu'tazilah. Ini kena research. Kalau ada yang tahu, sila nanti di-share di dalam apa namanya? Di dalam grup. Qala innaha nafsudzat, bahwasanya iradah itu bukan perkara yang asing daripada dzat, tapi dia itu adalah nafsudzat. Paling perbezaannya hanya daripada aspek apa namanya? Nisbah saja. Ayo. وفي قولنا قائمة به رد على الجباء من المعتزلة حيث قال إنها صفة قائمة لا بمحل. Qaimatun bidzatillah itu adalah rad kepada Jubai yang mengatakan bahwasanya sifatul iradah itu adalah sifatun qaimatun la bimahal. Maknanya dia sifatun fi ghairi dzatil ilahiyah. Apakah dia itu fil makhluk? Bukan. Terus di mana? La bimahal. Kenapa semacam itu? Bila-bila saya jelaskan. Untuk level sekarang ini, entah kenapa namanya minimum pendapat-pendapat semacam ini pernah sekali lewat. Nanti bagaimana penjelasannya, insya Allah dalam kitab-kitab yang lebih tinggi akan saya jelaskan. Semua ada taklilnya. Kenapa kok tidak di makhluk? Kenapa kok tidak fi dzatil ilahiyah? Kenapa kok tidak la fi mahal? Kenapa semacam itu? Semua ada sebabnya. Ayo. Wa fihi raddun aidan 'alan najjar minal mu'tazilah juga di kota silap. Ayo. حيث قال إنها صفة سلبية وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا أو مكرها. Hadza huwa yani an-najjar daripada Mu'tazilah mengatakan iradah ini bukan sifatul ma'an tapi sifatun apa? Salbiyah, karena mafhumnya mafhum salb. Apa itu? Allah itu tidak lupa dan tidak terpaksa. Loh, tidak lupa, tidak terpaksa itu apa? Apakah perkara yang wujudi? Tidak. Kalau menurut falasifah dari awal mengatakan iradah itu maknanya al-ilmu bin nidhamil ahsan. Maknanya falasifah mengembalikan iradah kepada ilmu. Tidak ada sifat khas namanya iradah itu, tidak ada. Menurut falasifah menafikan iradah. Kenapa? Karena dari awal mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu apa? Illah. Selama Allah itu illah, tidak ada di dalamnya apa? Iradah. Tidak ada. Mazhab apapun tidak ada yang bisa untuk yuqarrir iradah sedahsyat ahli sunnah. Maknanya tidak ada mafhum yang bisa untuk menjelaskan Allah itu free will, benar-benar free will, kecuali mazhab apa namanya? Ahli sunnah. Apa makna Allah tidak terpaksa dan Allah itu tidak lupa? Apa maknanya? Apakah ada sifatun yang khas? Ilah pun dikatakan Allah tidak terpaksa. Allah suka-suka saja, Allah jawab. Apakah maknanya semacam itu? Tidak lupa. Tidak lupa itu macam mana? Allah ingat. Ala kulin, ayo. Wa dzhabal Ka'bi daripada Mu'tazilah juga. Wa Mu'tazilatu Baghdad, ayo. Mu'tazilah ada dua ya, ada Mu'tazilatu Baghdad dan Mu'tazilatu Basrah. Biasanya Ka'bi ataupun Karhi itu daripada Basrah. Baghdad ini pengikutnya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili.
Ayo. وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به ولفعله علمه به وذهب بعضهم إلى أنها الرضا. Ka'bi daripada Mu'tazilah dan Mu'tazilatu Baghdad mengatakan bahwasanya iradahnya Allah itu untuk perbuatan selainnya adalah perintahnya. Tapi iradahnya Allah untuk perbuatannya sendiri, Allah mengetahui perbuatannya. Selesai. Ayo. Wa dhaba ba'duhum, sebagian daripada Mu'tazilah mengatakan bahwasanya iradah itu ridho. Iradah itu apa? Ridho. Saya tiba ada qalil wa ghayarat amran wa ilman wa ridho, bahwasanya iradah itu bukan perintah, bukan ilmu, bukan ridho. Ayo wa fi qaulina tukhassisul mumkina isyaratun lita'alluqi tanjizil qadim. Tanjizil qadim, bahwasanya tukhassisul mumkin, iradah tidak mempunyai ta'alluq kecuali ta'alluq tanjiziyun qadim, wa hadha huwal mu'tamad. Maknanya sejak zaman azali semuanya sudah qattammat iradatuhu. Loh, maknanya kita tidak mempunyai iradah, tidak. Tengok ya. Allah mengetahui, karena ilmunya Allah itu melewati masa. Allah mengetahui masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketika Allah menciptakan Anda, Ustadz Fauzan, Allah mengetahui apa yang Anda pilih. Apa yang Anda pilih. Dan Allah mengetahuinya. Dan Allah sudah menulis apa yang Anda pilih. Bukan karena Allah memilihkan untuk Anda, tidak. Tapi Allah mengetahui apa yang Anda pilih sebelum Anda memilihnya, dan itu tidak menjadikan Anda itu terpaksa. Karena Anda melakukannya dengan ridho, Anda melakukannya dengan senang. Cuma Allah mengetahuinya. Dan sebelum Anda melakukannya, Allah sudah mengetahuinya. Sebab itulah Allah sudah menulisnya sejak zaman azali, agar tidak ada yang nanti yang komplain bahwasanya engkau yang memilihkan. Tidak, Anda memilih kafir sendiri. Karena Anda bisa membedakan mana pilihan Anda untuk tidak masuk Islam, yang Anda pilih dengan suka hati, dan detakan jantung Anda, yang Anda tidak bisa untuk mengkontrol detakan jantung Anda itu nak berdetak atau tidak. Ada dua perbedaan ini, dan Allah akan yuhasib sesuatu, Allah akan meminta pertanggungjawaban sesuatu yang Anda pilih dengan keinginan Anda. Allah tidak memilihkannya untuk Anda, tapi Allah mengetahui apa yang Anda pilih. Kenapa? Karena ilmu Allah itu lintas waktu. Wallahu a'lam. Masalah ini juga dikenal dengan nama al-qada'u wal qadar. Ayo, sila. Wa huwa takhsisullahi syai'a azalan bis-sifati allati ya'lamu annahu yujad 'alaiha fil kharij. Maknanya ta'alluq tanjiziyul qadim, bahwasanya sejak zaman azali Allah itu sudah memilih sifat apa yang akan jadi kita semua ini. Oh, Anda akan lahir di Malaysia, macam ini, semua sudah ada sejak zaman azali. Hal-hal yang bisa Anda pilih, hal-hal yang Anda mempunyai mempunyai pilihan, itu pilihan Anda. Maknanya Allah tidak akan mempertanggungjawabkan Anda kenapa Anda lahir di Malaysia, tidak akan. Karena itu tidak masuk dalam pilihan Anda. Itu semuanya daripada aspek pilihannya Allah. Tapi apa yang Anda pilih setelah itu, Anda Islam atau tidak, itu masuk di dalam kemampuan Anda. Itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Walaha ta'alluqun sulihiyun qadim wa huwa salahiyatuha fil azali li takhsisi ma'a thubuti takhsisi bil fi'il azalan aidan. Ya, ini ada yang mengatakan Allah itu mempunyai iradah, ada ta'alluqnya yang lain, yaitu ta'alluqun salahiyun qadim. Yakni maknanya Allah salihun li an yukhassis, walaupun fil azal sudah tamat takhsis bil fi'il. Tapi wallahu a'lam, dalam kitab-kitab yang lain salahiyun qadim itu tidak ada. Semuanya ta'alluqun tanjiziyun qadim saja. Ayo. Wa ba'duhum ja'ala laha ta'alluqan tanjiziyan haditsan. Sebagian mengatakan ada ta'alluqan tanjiziyan hadis. Apa itu? Takhsisullahi asyai'a bima taqaddam inda ijadi bil fi'il. Yani ketika Allah itu, Ustadz Fauzul akan lahir tahun 89. Sejak zaman azali semacam itu. Ketika tahun 89 ta'allaqat fi'lan, benar-benar apa?
benar-benar wujud. Itu namanya ta'alluq tanjiziyun qadim. Tapi itu bukan ta'alluq yang mustakil. Itu hanya idhar, penampakan terhadap ta'alluq sejak zaman azali. Ayo. Lakin tahqiq. Jadi maknanya alat tahqiq apa? Anna hadha idharun li ta'alluqi tanjizil qadim. La ta'alluqun mustakil. Ayo. Maknanya ta'alluq iradah hanya ta'alluqun tanjiziyun qadim indal jumhur. Bajuri mengatakan ada lagi ta'alluq soluhiyun qadim. Sebenarnya alal mu'tamad ketika sudah ada tanjiziyun qadim tidak perlu lagi soluhiyun qadim. Dan sebagian mengatakan ada ta'alluqun tanjiziyun hadis, tapi itu hakikatan hanya idhar li ta'alluq tanjiziyun qadim. Kemudian al mungkin kharaj keluar daripada definisi mungkin itu al wajib wal mustahil. Maknanya iradatullah la yata'allaq bil wajib seperti dzatuhu subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zatnya Allah wajib. Kalau seumpamanya iradatullah yata'allaq bidzat, akhirnya zat itu yumkin an yakuna mukhassas, dan kullu mukhassasin hadis. Setiap perkara yang bisa untuk direvisi, oh zat Allah semacam ini bisa iradahnya yukhassas dengan kemungkinan salah satu kemungkinan yang ada. Akhirnya zat Allah itu bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang mungkin. Ayo. Jahit. Wa syamilal mungkin, maknanya Allah Subhanahu wa taala itu atau iradahnya Allah, begitu pula kudrahnya itu ya ta'alaq dengan segala perkara yang mungkin. Dan perkara yang mungkin ini tak kisah dia itu baik ataupun buruk. Jahit. Ini sedikit pasal baik dan buruk ya, atau lebih dikenal dengan nama al-husun wal qubuh al-aqliyain. Jahit. Makna baik dan buruk itu ada 3 makna. Makna yang pertama, ini mana tadi penghapus Ustaz? Oh ini saya hapus. Al-husun wal qubuh mempunyai 3 makna. Salah satu ma'anin lil husun wal qubuh. Yang pertama, al mula'amah wal munafarah. 3 ini. 2 yang pertama ini. Mula'amah wal munafarah. Sesuai dan tak sesuai. Oh, ini sesuai dengan saya, ya baik untuk saya. Tak sesuai dengan saya, ya tak baik untuk saya. Kadangkala sesuatu yang sesuai untuk saya belum tentu sesuai untuk orang lain. Wadah ya. Itu namanya al-mula'amah wal munafarah. Tidak ada satupun yang khilaf bahwasanya yang sesuai dengan saya baik, yang tak sesuai dengan saya tak baik. Untuk saya, bagi Anda berbeda lagi. Dan yang kedua, al-kamal wan naqs. Sempurna dan kekurangan. Oh, ini adalah perkara yang sempurna. Sifat yang sempurna, tidak ada yang khilaf bahwasanya itu adalah perkara yang baik, dan tidak ada yang khilaf bahwasanya perkara yang naqs itu perkara yang buruk. Yang ketiga, as-sawab wal iqam. Nah ini khilafnya nomor 3 ini. Nomor 2 ini muttafaqun baina ahli sunnah wal mu'tazilah. Lah, as-sawab wal iqab ini macam mana? Jahidan ya. Al-mula'amah wal munafarah. Untuk saya sesuai mengendarai kereta Myvi. Sesuai, untuk saya baik kan? Jahidan. Apakah setiap perkara yang baik ini mendapatkan pahala? Setiap perkara yang baik untuk saya mendapatkan pahala? Aywa. Apakah ketika ada perkara yang tak baik, dia mendapatkan dosa? Apakah semacam itu? Ahli sunnah tidak. Perkara yang baik dan perkara yang buruk, dengan makna perkara yang baik dan buruk itu mendapat pahala dan mendapat dosa, tidak bisa diketahui hanya melewati akal.
Ahli sunnah mengatakan perkara yang baik dan buruk itu dengan makna mendapatkan pahala dan dosa hanya diketahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan bahwasanya mengendarai Mayvi itu perkara yang baik, baru perkara itu akan mendapat pahala. Kalau Allah mengatakan mengendarai Mayvi adalah perkara yang buruk, baru perkara itu akan mendapat dosa. Jadi Allah boleh merubah-rubah apa perkara yang baik dan perkara yang buruk daripada aspek nomor 3. Sekarang ini Allah mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu adalah perkara yang baik. Berzina adalah perkara yang buruk, dengan makna kalau Anda berzina Anda mendapat dosa, kalau Anda sholat 5 waktu Anda mendapat pahala. Apakah itu bisa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya kalau Anda berzina mendapat pahala dan kalau Anda sholat 5 waktu Anda mendapat dosa, apakah bisa semacam itu, Ustaz Fauzul? Bisa, tidak ada masalah menurut ahli sunnah. Menurut Mu'tazilah tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena di dalam nafsul amr ada baik dan buruk. Sudah ada. Itu bukan dimanipulasi oleh Allah, tidak. Tapi Allah kena mengikuti baik dan buruk itu. Jadi kalau seumpamanya sholat 5 waktu itu baik, Allah tidak bisa untuk memburukkan sholat 5 waktu dengan makna Allah memberi dosa bagi orang yang sholat 5 waktu. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam reality memang ada baik dan buruk, dan di antara afrodnya perkara yang baik itu adalah sholat 5 waktu. Begitu pula di antara afrodnya perkara yang buruk itu adalah adalah berzina. Allah tidak bisa untuk membaliknya. Kalau Allah membaliknya, sekiranya berzina mendapat pahala dan sholat 5 waktu itu mendapat dosa, Allah itu tak bijak. Karena bijak atau hakim itu adalah zat yang mengikuti kebaikan dan keburukan. Maknanya semua perbuatan Allah tidak bisa berbuat buruk. Kenapa? Karena baik dan buruk sudah ada. Perbuatan Allah kena ikut baik dan buruk, kena ada sistemnya. Ahli sunnah tidak. Baik dan buruk itu tidak ada. Bagi Allah tidak ada perkara yang baik dan tidak ada perkara yang buruk. Lebih ekstrimnya lagi, bagi Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Bagi manusia ada yang baik dan ada yang buruk. Dan baik yang buruk selain daripada dosa dan pahala ini perkara yang nisbi. Ketika dia itu perkara yang nisbi, maka itu bukan perkara yang wujudi. Contohnya adalah sesuai dan tak sesuai. Itu nisbi aja. Corona pada macam masa pandemik semacam ini, banyak yang cakap tak oke, tapi sebagian orang mengatakan corona itu baik. Macam siapa itu, Badrul. Setiap hari yang mati banyak, dia batu nisan dia laku. Saya punya kedai jamu. Ketika corona, kedai jamu saya ramai. Wih, kalau boleh corona teruslah setiap hari-hari corona aja, tidak ada masalah. Bagi sebagian orang corona itu mulaim, bagi sebagian orang corona itu munafir. Maknanya perkara baik dan buruk yang tidak ada mengena dengan pahala itu perkara yang nisbi saja. Tidak wajib Allah itu memberi selama dia itu perkara yang nisbi, bukan perkara yang hakiki. Bagi Allah semuanya itu adalah sama aja. Semua adalah makhluk. Kalau Allah yang pakai SOP mendapat pahala, yang tidak memakai SOP mendapat dosa. Semua itu adalah makhluk. Kalau Allah rubah, tidak ada masalah. Inilah sikit masalah at-tahsin wa takbih aklian. Intinya, baik dan buruk itu ada 3 makna. Yang 2 ini muttafaqun alaihi, yang 1 ini mukhtalafun fihi. Ahli sunnah mengatakan baik dan buruk dengan makna mendapat pahala atau mendapat dosa itu tidak mungkin kecuali daripada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah mendapat pahala, dan apa yang dilarang oleh Allah mendapat dosa. Dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya perkara yang kedua ini, perkara yang ketiga ini kena terbina daripada 2 perkara sebelumnya. Bahwasanya perkara yang memang dia itu baik, mesti dia itu mendapat pahala. Kalau memang perkara dia itu buruk, dia mesti mendapat dosa. Tidak boleh
dirubah. Allah tidak boleh menyuruh perkara yang buruk dan melarang perkara yang baik. Melarang perkara yang baik. Wallahu a'lam. Maknanya di sini kita mengetahui bahwasanya iradah, keinginan Allah terbatasi. Dalam Mu'tazilah kena ke perkara yang baik-baik saja. Tidak boleh ke perkara yang buruk. Al-Sunnah tidak ada. Apapun yang diinginkan oleh Allah itu adalah perkara yang baik. Baik dan buruk itu ada pada manusia saja. Apa yang diinginkan oleh Allah semuanya apa? Baik. Anda menganggap buruk itu urusan Anda, tapi bagi Allah tidak ada batasan antara baik dan buruk. Dan apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Dan belum tentu yang diinginkan oleh Allah itu baik untuk Anda. Kadangkala yang diinginkan oleh Allah itu buruk untuk Anda dan Anda mendapatkan dosa. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Dan apa yang diinginkan, apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Kemudian pahala itu adalah bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, tapi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, di situ ada pahalanya. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah belum tentu terjadi. Disinilah perbedaan antara amr dan iradah. Yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Dan itu tidak ada kena-mengena dengan pahala ataupun dosa. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sholatlah. Kan diperintahkan oleh Allah kan? Apakah masih terjadi? Tidak. Kenapa? Karena perintah bukan keinginan. Kadangkala saya memerintahkan sesuatu tapi saya tidak menginginkannya. Dan apa yang diperintahkan itu adalah perkara yang baik, dengan makna mendapat pahala, dan belum mesti terjadi. Ibnu Taimiyah mengatakan yang diperintahkan oleh Allah itu namanya iradah tasyri'iyah, dan iradah tasyri'iyah itu adalah gabungan daripada iradah takwiniyah dan mahabbah. Gabungan dua. Jadi kalau Allah menginginkan, kemudian keinginan itu ada ada kecintaan, itu namanya iradah tasyri'iyah. Kalau hanya menciptakan saja tanpa ada mahabbah, itu namanya apa? Takwiniyah. Ahli sunnah tidak ada semacam itu. Iradah mustaqillah, amr syai'un mustaqil, perkara yang asing-asing. Jangan Anda jangan Anda campur adukkan itu. Wallahu a'lam. Sila. Wa syamilal mungkin al khaira wa syarra khilafan lil mu'tazilah al qailin bi anna iradatallahi la tata'allaq bi syururi wal qaba'ih. Dibilang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin Allah itu menginginkan sesuatu yang buruk. Lah, gempa bumi itu apa? Banjir yang melanda Malaysia beberapa hari yang lalu. Bukan itu perkara yang buruk. Bagi Anda tampaknya buruk, tapi hakikatnya itu bukan perkara yang buruk. Itu hanya keburukan kecil. Allah mesti melakukannya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Dohirnya itu perkara yang buruk, tapi hakikatnya adalah perkara yang baik. Tidak mungkin Allah itu melakukan perkara yang buruk. Apa yang tampak buruk bagi kita itu bukan buruk. Itu takwilnya Mu'tazilah ketika ada bencana-bencana yang ada di muka bumi ini. Hokiyah ada sebuah cerita masyhur jiddan, munadharah antara Abi Ishaq al-Isfirayini dan siapa namanya? Dan Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Abdul Jabbar ini jadi Anda kena paham ya, mazhab Mu'tazilah ini melalui beberapa fase. Ada fase Mu'tazilatu Mu'tazilatu Basrah yang dipimpin oleh Ka'bi, yang mengatakan bahwasanya Allah itu mesti menginginkan aslah, yakni Allah itu mesti berbuat yang paling baik. Bukan berbuat baik, bukan berbuat yang baik, tapi yang paling baik. Kemudian karena banyak kritikan di situ, akhirnya datanglah seorang mujaddid Mu'tazilah. Nah, mujaddid dalam madhab Mu'tazilah, bukan mujaddid seorang Mu'tazilah, ghalat itu. Mujaddid di madhab
Mu'tazilah seperti Nasiruddin At-Tusi mujaddid pada mazhab Syiah, maka Abdul Jabbar Al-Mu'tazili mujaddid juga pada mazhab apa namanya? Mu'tazilah. Dan ketika itu beliau pada zaman Abi Ishaq Al-Isfirayini, dua-duanya Jabalun minal Jibal, Jabalun minal Jibal. Dan subhanallah, beliau ini macam subhanallah ulama-ulama ini ketika berjumpa pasti berdebat. Dan tidak ada apa maksud anta ini, tidak ada. Abdul Jabbar tahu mazhabnya apa dan tahu mazhabnya Isfirayini apa. Abi Ishaq pun tahu mazhabnya beliau apa dan mazhabnya Abdul Jabbar apa. Subhanallah, dua orang ini jarang jumpa, tiba-tiba terserempak. Apa cakapnya Indonesia? Kebetulan berjumpa di satu majelis. Di satu majelis orang namanya Sohib Ibnu Abbad, Mu'tazilah juga, tapi tidak sepower Abdul Jabbar. Tiba-tiba Abi Ishaq masuk ke rumahnya Ibn Abbad. Di dalamnya sudah ada apa namanya? Abdul Jabbar Al-Mu'tazilah. Ulama-ulama ketika mempunyai khilaf, salamnya bukan Assalamualaikum kaif halak, bikhair, Masya Allah, kullu syai' bikhair, tamam. Tak semacam itu. Langsung salamnya itu apa? Baca sekarang. Bagaimana salamnya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Sila. وكان القاضي عبد الجبار الهمذاني دخل على صاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ دخل على صاحب ابن عباد wa indahul Ustadz Abu Ishaq, terbalik. Yang masuk apa namanya? Abdul Jabbar dahulu. Di dalamnya ada Abi Ishaq Al-Isfirayini. Falamma ra'al Ustadz, ketika Abdul Jabbar tengok, wih, ada Asy'ari ini. Kita bully. Kita apa namanya? Kita bully dia. Apa? Qala subhana man tanazzaha anil fahsya. Salamnya bukan assalamualaikum. Subhana man tanazzaha anil fahsya. Tahu sindir kan. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berbuat perkara-perkara yang buruk. Oh, anta nak bully salah orang. Anta nak bully apa namanya? Salah orang. Mungkin budak-budak kecil engkau boleh bully. Aku Abi Ishaq Al-Isfirayini nak engkau bully kah? Apa jawabnya? Faqala al-ustaz subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha. Subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci yang tidak terjadi di mulkihi, di dalam kepemilikannya, di dalam kekuasaannya, illa ma yasha. Maknanya yang di sini, yang di dunia ini kan semua kan miliknya Allah kan. Maknanya di dalam kerajaan Allah, di dalam kepemilikan Allah tidak terjadi kecuali apa yang Allah inginkan. Dan kita tahu di dunia ini tidak semuanya itu baik. Kalau orang mengatakan semua di dunia ini baik, bodoh dia itu. Bagi Allah semua itu baik. Tapi di dalam dunia ini ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang tak oke, ada yang oke. Ada penjara itu apa terus? Sakit itu apa? Loh, kalau seumpamanya ada yang oke dan ada yang tak oke, yang oke daripada Allah, yang tak oke ini daripada siapa? Abdul Jabbar Mu'tazilah mengatakan yang penting bukan daripada Allah. Kita kena mensucikan Allah dari perkara-perkara yang kita anggap tidak baik. Tak boleh semacam itu. Walaupun kita anggap itu tidak baik, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena meyakininya. Kita memang diuji semacam itu. Allah menciptakan perkara-perkara yang tidak baik untuk kita, untuk mengetes kita, untuk menguji kita bagaimana kita bersikap. Allah menciptakan babi, Allah menciptakan arak untuk mengetes kita bagaimana cara kita untuk bersikap. Anda tidak boleh komplain. Allah, kenapa kau ciptakan babi? Tidak boleh. La yajri fi mulkihi illa ma yasha. Cara Anda bersikap macam mana? Ada babi, Anda tidak boleh makan. Ada arak, Anda tidak boleh minum. Adanya babi, adanya arak, bukan urusan Anda itu. Urusan Anda, bagaimana ketika ada babi, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda salaman, cium tangan ulang-alik, Anda cium pipinya babi? Atau Anda cicipi arak itu? Itu urusan Anda di situ. Ini yang dikatakan oleh siapa namanya? Abi Ishaq, Ustadz Abi Ishaq. Subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha. Maknanya engkau indal Mu'tazilah ada beberapa hal di dunia ini yang terjadi bukan karena kehendak Allah. Dan di dunia ini banyak yang baik atau banyak yang buruk? Banyak yang buruk. Maknanya ada sesuatu yang lebih power daripada Allah
yang membuat perkara-perkara yang jauh lebih banyak daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wih, jawabannya oke nih. Apalagi? Faqala Abdul Jabbar, afa yuridu rabbuna ayyu'sa. Apa yuridu rabbuna ayyu'sa? Katanya Abdul Jabbar. Jayid. Di antara perkara-perkara yang buruk itu maksiat. Ada yang cakap maksiat itu baik. Maksiat itu buruk. Ketika ada orang maksiat, Allah menginginkan dia untuk dimaksiati. Jayidan. Apa katanya? Kali kemarin maksiat itu ciptaan Allah. Maknanya Allah menginginkan dirinya untuk dimaksiati. Loh, kalau anta tengok apa yang saya katakan dari awal, maksiat itu buruk bukan bagi Allah, bagi siapa? Manusia. Bagi makhluk. Apakah ketika manusia itu berzina semuanya, tak sholat semuanya, Allah kurang kah? Tak kurang Allah. Kita yang kurang bukan Allah. Tapi Abu Ishaq Al-Isyrayini, Ustadz Abu Ishaq Al-Isyrayini menjawab dengan apa yang diyakini oleh Mu'tazilah ini, lazim madhabihi. Hadha huwa, yakni sebagian, yakni ana sa'ujib hadha bi ilmik mus bi ilmi ana. Yakni ana sa'ujib pertanyaan anta wa uthbit gholatnya dengan lazim madhabak anta. Bukan dengan madhabi ana, tapi dengan apa namanya? Dengan lazim madhabmu. Apa cakapnya? Faqala al-ustad, afa yu'sa rabbuna kuruhan. Yakni kalau seumpamanya Allah tidak diinginkan tidak menginginkan dirinya untuk dimaksiati. Maknanya Allah itu orang-orang bermaksiat dan Allah tidak punya daya untuk melarangnya. Semacam itu Kak, itu Tuhan yang Anda sembah. Yakni Allah hanya punya kemampuan untuk menciptakan perkara yang taat saja. Perkara yang maksiat bukan Allah yang menciptakan. Ya realnya lebih banyak yang maksiat atau lebih banyak yang taat. Ya kita tengok, disco tak ada SOP. Disco tak ada tak ada corona, tak ada. Semuanya tetap berjalan. Masjid yang susah. Masjid hari-hari tak pernah penuh. Disco hari-hari penuh. Bayar pula disco itu. Kasino hari-hari penuh, walaupun saya tak pernah kasino. Tak pernah kasino, cuma saya tengok, saya dengar hari-hari penuh. Bukan di Malaysia ya, di tempat-tempat yang lain. Masjid jarang yang penuh, maknanya memang maksiat lebih banyak daripada taat. Maknanya semua bermaksiat ini keluar daripada keinginan Allah kah? Tuhan macam apa itu? Katanya siapa namanya? Abi Ishaq Al-Isyrayini. Ayo. Faqala Abdul Jabbar, ara'aita in mana'anil huda wa qada 'alayya birroda ahsana ilayya am asa'a. Tengok, kalau Allah Subhanahu wa taala itu mana aniyal huda, tidak memberi aku hidayah. Allah menciptakanku kafir. Wa qada 'alayya birroda, kemudian mentakdirkanku mati dalam keadaan kafir dan di dunia itu melarat. Di dunia itu miskin. Kalau memang ada orang semacam itu, miskin dunia dan akhirat. Di dunia kafir, miskin, mati masuk neraka. Ahsana ilayya am asa. Buat baik atau buat buruk kepadaku. Ayo, apa katanya Abi Ishaq? Faqala al-ustaz in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Kalau memang hidayah milikmu kemudian Allah halangi kamu untuk mengakses hidayah, faqad asa. Tapi kalau hidayah miliknya Allah, ya terpulang kepada Allah. Kan urusannya Allah itu kan. Ini milik saya. Saya tak nak berikan kepada Anda. Tak boleh. Anda, kan milik saya kan. Kenapa engkau yang pening? Kalau memang hidayah itu milikmu, dan Allah menghalangi aksesmu untuk sampai ke hidayah, maka Allah berbuat buruk kepadamu. Tapi kalau hidayah itu miliknya Allah, dan Allah tak nak memberikannya kepadamu, fahuwa yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang dia kehendaki. Fabuhita Abdul Jabbar diam. Hadza huwa munadharatul ulama ya Syekh, munadharatul aqdamin kanat qasirah. Kenapa? Karena dua-duanya sudah mengetahui madhabnya masing-masing, tak sampai sekarang. Oh, saya tak cakap apa maknanya ini. Tak ada. Ana araftu madzhabak wa anta ta'rif madzhabi. Tak ya tak ya pusing kanan, pusing kiri. Wallahu alam. Dan inilah
apa makna iradah menurut Mu'tazilah dan menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian munadharah antara ahli sunnah, antara Abi Ishaq, Ustadz Abi Ishaq dan Abdul Jabbar al-Mu'tazilah. Jayidan. Kemudian takmilatul bait wa ghayarat, iradah itu apa? Ghayarat ai khalafat wa bayanatil iradah amron. Maknanya iradah bukan ainu amr. Baca taklikannya Bajuri. Wa qauluhu wa ghayarat amran. Qauluhu wa ghayarat amran ay khalafat wa bayanat al-iradatu amran, bimakna annaha laysat ainahu wa maknanya iradah itu bukan ainul amr wala mustalzimatan lahu. Maknanya apa yang diinginkan oleh Allah belum mesti diperintahkan oleh Allah. Belum tentu. Karena apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi, dan belum tentu yang terjadi itu diperintahkan oleh Allah Anda kena melakukannya. Belum tentu, karena amron itu urusannya dengan thawab wal iqab. Adapun iradah urusannya dengan taksis antar asid al-mutaqabilah tadi itu. Ayo. Faka yuridu wa sekarang jahijidan. Ahli sunnah mengklaim bahwasanya perintah bukan keinginan. Dalilnya apa? Karena kadangkala Allah menginginkan yang tidak diperintahkan, atau memerintahkan yang tidak diinginkan, atau memerintahkan yang diinginkan. Jadi ada semacam empat kemungkinan, 4 taksim. Sila. Faka yuridu wa ya'mur ka imani man 'alima Allahu minhum al-iman. Kadangkala Allah itu menginginkan dan menyuruh seperti iman. Allah kan menyuruh kita untuk beriman kan. Wahai Ustadz Sadam, berimanlah. Allah menginginkan Ustadz Sadam untuk beriman, dan Allah menyuruh untuk beriman. Ayo. Fa'innahu ta'ala aradahu minhum wa amarahum bihi. Dibilang Allah menginginkan mereka untuk beriman, dan Allah menyuruh mereka untuk beriman. Maknanya menyuruh mereka untuk beriman. Kalau mereka beriman, mereka mendapat pahala. Allah menginginkan mereka beriman, maknanya Allah menjadikan mereka fi'lan orang-orang yang beriman. Ayo. Wa qad la yuridu wa la ya'mur kal kufri min haula fa innahu ta'ala lam yuridhu minhum wa lam ya'murhum bih. Kadangkala Allah tidak menginginkan dan tidak menyuruhnya. Seperti apa? Kufur terhadap orang-orang yang beriman, yang sudah meninggal dalam keadaan beriman. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Allah tidak menginginkan Sayyidina Abu Bakar untuk kufur, karena itu Sayyidina Abu Bakar meninggal dalam keadaan apa? Muslim. Dan tidak menyuruh kepada kekufuran. Apakah ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya ayo kufurlah? Kan tidak ada kan? Allah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk beriman, dan menyuruhnya untuk tidak mendekati kekufuran. Ayo. Maknanya kalau Anda tidak mendekatinya, Anda mendapat pahala. Ayo. Qad yuridu wa la ya'mur kal kufril waqi' mimman 'alima Allahu 'adama imanihim. Wa qad yuridu wa la ya'mur. Kadangkala Allah menginginkan tapi Allah tidak menyuruhnya. Apa itu? Seperti kufurnya orang yang diketahui akan meninggal dalam keadaan kufur. Seperti kufurnya Abu Jahal. Allah menginginkan Abu Jahal untuk kufur, tapi Allah tidak menyuruh Abu Jahal untuk kufur. Lah kalau Allah menyuruh Abu Jahal untuk kufur, akhirnya nanti kufurnya Abu Jahal itu mendapat pahala. Kan tidak semacam itu kan? Karena menyuruh atau melarang itu urusannya dengan pahala atau dosa. Taksis tak semacam itu, karena apa yang diinginkan pasti terjadi. Dan yang terjadi belum tentu mendapat pahala. Ayo. Wa qad ya'muru wa la yurid ka imani haula fa innahu amarahum bihi wa lam yuridhu minhum. Wa inna Faqad la yurid wa ya'mur. Kadangkala Allah tidak menginginkannya, tapi Allah memerintahkannya, seperti imannya Abu Lahab. Allah menyuruh Abu Lahab untuk beriman, akan tetapi Allah tidak menginginkan Abu Lahab untuk beriman. Akhirnya imannya Abu Lahab tidak terjadi. Dan kalau Abu Lahab beriman, ya, dia mendapat pahala. Kalau dia beriman, tapi hakikatnya dia tidak beriman. Ayo. Wa innama amarahum bihi ma'a kaunihi lam yuridhu minhum li hikmatin ya'lamuha Allahu. Li hikmatin, ya, terus kenapa kalau memang Allah itu tidak menginginkan Abu Lahab untuk beriman? Kenapa Allah menyuruhnya? Li hikmah. Ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Ya kalau mungkin saya akan untuk takaluman, bukan tafakuhan. Yakni saya mungkin bisa untuk menyebutkan hikmahnya. Yakni mungkin untuk hujjah kepada siapa namanya? Kepada Abu Lahab pada hari kiamat, bahwasanya Anta masuk neraka karena Anta tidak menuruti perintah saya.
Padahal saya sudah menyuruh Anda untuk beriman, tapi Anda tetap tidak mau beriman. Itu adalah kesalahan di antara hikmahnya ada tersebut, yakni liiqamatil hujjah. Ayo. La yus'alu amma yaf'al. Ayo, fal aksamu arba'atun la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan itu. Yakni semua apa yang Allah lakukan tidak ditanya. Tidak. Kenapa engkau menciptakan babi? Kenapa engkau menciptakan arak? La yus'alu amma yaf'al. Perbuatan Anda yang yus'al. Kenapa Anda makan babi? Karena Allah sudah ciptakan. Loh, iya memang Allah ciptakan. Bukankah Allah melarangnya? Lah kalau Allah larang, kenapa Allah menciptakan? Loh, untuk menguji. Lah kenapa Allah menguji manusia? Ya karena Allah terpulang kepada Allah. Kenapa terpulang kepada Allah? Karena Allah Tuhan. Intahati soal. Intahas soal. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alu. Kalau sudah dari awal kita katakan Allah Tuhan, Allah menginginkan apa Allah menciptakan apa yang Dia inginkan karena lil uluhiyah, selesai masalah. Karena min haqiqatil uluhiyah an yaf'al wala yus'al. Ayo. Nahnu nus'al, tapi Allah la yus'al. Ayo. Falaksamu arba'ah wa gharadul yakfi. Kemudian wa ilman, bahwasanya yang namanya iradah juga ghayarat ilman. Maknanya iradah itu bukan ilm. Hadza khilafan lil falasifah yang mengatakan bahwasanya al iradah itu adalah ilm. Maknanya tidak ada iradah itu. Ya iradah itu kembali kepada ilm. Karena itu yang namanya ilm itu adalah iradah itu adalah al ilmu bin nidhamil ahsan. Ayo wa ilman ay ghayratil iradah, sila. Ghayratil iradatu ilman bima'na annaha laysat 'ainal ilmi wala mustalzimatan lahu li ta'alluqil ilmi bil wajib wal mustahil kal jaiz wala tata'allaqu al iradatu illa bil jaiz. Wa gharaduhu. Kenapa ya iradah itu bukan ilm dan bukan iradah itu wala mustalzimatan lahu. Anha laysat 'ainal ilm wala mustalzimatan lahu li ta'alluqil ilm bil wajib wal mustahil kal jaiz. Maknanya iradah itu hanya ya ta'alaq bil jaiz saja, sedangkan ilm itu bisa jaiz, wajib dan mustahil. Dan maksudnya di situ adalah rad dari yang mengatakan daripada Mu'tazilah bahwasanya iradahnya Allah itu li fi'lihi huwa ilm. Kalau iradatuhu li fi'li ghairihi kan amr kan. Li fi'lihi huwa ilm. Begitu pula raddan alal falasifah yang mengatakan bahwasanya ilmuhu iradatuhu adalah al ilm binidhamil ahsan. Maknanya ketika daripada zat Allah yasdur dunia ini, yaitu adalah ilmunya Allah, itu adalah iradahnya Allah. Maknanya ketika Allah mengetahui ini adalah nidham yang paling bagus, Allah aradah. Ahli sunnah tidak. Yang ada di sini ini bukan sistem yang paling bagus. Karena itu nanti pada hari kiamat kita sebagai ahli sunnah kita akan meyakini bahwasanya Allah akan menghancurkan alam semesta ini, kemudian Allah akan membuat alam semesta yang lebih sempurna yang kita kenal dengan nama hari akhir kan, akhirat kan. Nanti ada surga, ada neraka, dan semua itu adalah dunia yang lebih kekal daripada dunia yang ada sekarang. Maknanya dunia ini bukan sistem yang paling sempurna, akan ada dunia yang lain lagi. Ayo. Wa gharadahu bidzalika aradu ala man za'ama minal mu'tazilati anna iradatahu ta'ala li fi'lihi ilmuhu bihi. Faradda bimughayaratil iradati lil amri wa lil ilmi 'ala al-Ka'bi wa mu'tazilati Baghdad fi qaulihim. Jadi ini rad terhadap Ka'bi. Ka'bi itu juga namanya Karkhi sama ya. Ka'bi wal Karkhi itu sama. Dan Ka'bi atau Karkhi itu dia itu daripada Basrah. Baghdad itu kepalanya siapa? Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Bahwasanya mereka mengatakan iradatuhu ta'ala li fi'li ghairihi amruhu bihi, dan iradatuhu li fi'lihi ilmihi kama qalahul muallif fi kabirihi. Kabirihi adalah apa? Umdatul murid. Kemudian ar-ridha ai iradah itu bukan ridha, bukan ridha. Apa itu ar-ridha? Qabulu syai' wal itsabah alaihi. Qabulu syai' wal itsabah alaihi. Maknanya Allah menerima dan memberi pahala. Maknanya apa yang diinginkan oleh Allah belum tentu itu diridhoi oleh Allah. Karena dari awal saya katakan
apa yang diciptakan oleh Allah belum tentu itu diperintahkan, belum tentu itu diridhoi, karena diridhoi itu urusannya dengan makhluk. Jadi saya menciptakan ini, tapi saya tidak suka dengan perkara ini. Engkau jangan dekati. Loh ya Allah, kalau memang kau tidak suka dengan perkara ini, kenapa engkau ciptakan? Ya untuk menguji kalian. Saya menciptakan ini ada hikmahnya. Saya tidak sukai, tapi saya inginkan. Kenapa saya inginkan? Ya karena saya ini Tuhan, saya menginginkannya. Kenapa tidak saya ridhoi? Tidak saya ridhoi bukan untuk apa? Untuk kalian. Saya tidak ridhoi perkara ini untuk kalian. Untuk saya menginginkannya. Macam itu kan. Jihahnya apa? Ikhtalafa, jihahnya berbeza. Karena ridho urusannya dengan isabah, pahala ataupun dosa. Wallahu a'lam. Dengan ini selesai sudah masalah apa namanya? Iradah. Sekarang kita masuk bab yang setelahnya, yaitu ilm. Memang bab-bab ini dia sedikit panjang. Kalau kita sudah selesai bab sifatul ma'ani ini akan semakin apa namanya? Semakin cepat insyaallah. Wa ilmuhu. Dan begitu pula daripada sifatul ma'ani yang kedua itu adalah apa namanya? Ilm. Adalah ilm. Setelah qudrah, iradah, ilm. Dan tidak bisa kita mengatakan ilmu Allah itu apa namanya? Muktasab. Secara syar'an ya. Jadi ilmu kita yang muktasab. Apa itu makna muktasab? Muktasab itu dicari. Makna kita punya ilmu dicari. Kita datang ke kampus untuk mencari ilmu. Kita datang ke rumah guru-guru, ke rumah tuk guru untuk mencari ilmu. Apakah Allah semacam itu? Allah mencari ilmu? Tidak. Ilmunya Allah sudah ada sejak zaman azali qadim. Tidak Allah mencari, tidak apa. Begitu pula ilmunya Allah tidak nadhori ataupun doruri. Dan nanti dalam pembahasan falasifah bila-bila akan saya jelaskan kitab yang lebih tinggi, ilmunya Allah itu bukan ilmu husuli dan ilmu apa? Huduri. Ada beberapa perbedaannya antara dua ilmu tersebut. Wala yuqalu muktasab fatba sabilal haqqi watrohir riyab. Ikuti jalan kebenaran dan fatroh. Apa fatroh itu? Buanglah keraguan. Sabilal haq adalah jalannya ahli sunnah. Jangan Anda ikuti jalannya Mu'tazilah yang mengatakan ilmu Allah itu bukan perkara yang wujudi. Begitu pula jangan engkau ikuti jalan falasifah yang mengatakan ilmunya Allah itu bukan perkara yang wujudi. Tapi ikutilah jalannya ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya ilmu Allah perkara yang wujudi sejak zaman azali, ya ta'allaku bil kulliyat wal juz'iyat, jaiz, wajib, dan mustahil. Watrohir riyab. Jangan engkau ragu terhadap kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah tentang simpelnya makna apa namanya? Makna bait jahit jidan. Macam mana? Teruskan. Penat. Nakra qalilan. Sila. Qauluhu wa ilmuhu. Qauluhu wa ilmuhu ma'tufun 'ala al-wujud ay wa wajibun lahu ilmuhu wa ma qalahu syarih fa huwa hallu makna la hallu i'rab kama taqaddam nadhiru. Wa huwa sifatun, yakni apa definisi ilm? Sifatun, sifat, sama seperti definisinya iradah bahwasanya ini adalah sifat. Dikatakan kita tidak mengetahui apa itu hakikat ilm, kita hanya mengetahui itu adalah apa namanya? Sifat. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Yang penting dia itu sifat dan dia itu bukan zat. Azaliyatun. Dia apa namanya? Azaliyatun. Jangan sampai kita meyakini seperti apa yang dikatakan oleh Qadariyah bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah perkara itu apa? Terjadi. Muta'alliqatun bijami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Yang mana sifat azaliyah ini muta'alliq dengan semua perkara yang wajib, jaiz, dan mustahil. Berbeza dengan qudrah wal iradah yang mengatakan yang ta'alluqnya itu hanya untuk perkara yang jaizat sahaja. Ala wajhil ihatah. Maknanya mencakup apa namanya? Semuanya. Setiap yang mustahil, detailnya, kulinya Allah tahu semua. Jangan seperti falasifah yang mengetahui Allah mengetahui semuanya, tapi hanya perkara yang kuli sahaja. Karena perkara yang juz'i itu terus berubah. Hari ini Anda besar, esok apa? Hari ini Anda kecil, esok Anda besar. Hari ini Anda muda, esok Anda tua. Ini terus berubah. Lah kalau Allah mengetahui perkara-perkara yang juz'i,
Maknanya ilmu Allah itu berubah. Ilmu Allah itu apa namanya? Berubah. Lah, kalau ilmu Allah berubah, sudah bukan qadim lagi. Itu apa namanya? Jaiz. Ahlussunnah mengatakan yang berubah itu bukan ilmu Allah. Yang berubah adalah maklumnya. Yang diketahui bukan ilmunya. Ala ma hiya bihi min ghairi sabqi khafa. Ala ma hiya bihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara ini dengan realnya, dengan apa hakikatnya. Berbeda dengan kita. Kadangkala kita mengetahui sesuatu tapi ternyata salah. Berapa banyak orang mengetahui, oh, virus corona semacam ini. Ternyata apa? Saat dulu awal-awal, insya Allah ivermectin itu apa namanya, mengobati corona. Kan lama-lama tahu, setelah lama-lama, oh ternyata riset membuktikan tidak ada kena-mengena dengan ivermectin dan corona. Tidak ada apa namanya, tidak membantu penyembuhan corona. Ilmu manusia. Karena yang mereka ketahui bukan hakikat. Yang mereka ketahui itu hanya nisbah atau hukum saja. Hanya hukum, dan itu mungkin benar, mungkin salah. Ilmunya Allah tidak mungkin apa? Salah. Karena itu Allah tidak mungkin bohong. Karena bohong itu mengatakan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan realita. Dan ilmunya Allah pasti sesuai realita. Karena itu Allah tidak mungkin bohong. Tanpa min ghairi sabqi khafa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dulu tidak tahu, kemudian Allah itu apa? Tahu. Tidak mungkin semacam itu. Sila. Wa qawluna muta'alliqatun bi jami'i ila akhirih fihi isyaratun ila ta'alluqil ilmi bi jamil asya' ta'alluqan tanjiziyan qadiman. Di dalamnya ada isyarat bahwasanya ta'alluq ilmu itu hanya satu. Apa itu? Ta'alluq tanjiziyun qadim. Tidak ada ta'alluq yang lain. Tidak mungkin ada ta'alluq soluhiyun qadim. Allah sholih li'an ya'lam. Karena sholih li'an ya'lam laisa bi'alim. Tapi Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sudah mengetahui semuanya. Karena itu ta'alluq sifatul idrak, kalam ilm, sama dan basar semuanya tanjiziyun qadim. Selama dia itu idrak, tanjiziyun qadim semua. Ayo. Fa ya'lamullahu al-asya'a azalan 'ala ma hiya 'alaihi. وكونها وجدت في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في المستقبل أطوار في المعلومات لا توجب تغيرا. Perkara-perkara yang ada sekarang ini pada masa lampau, masa ini dan masa sekarang itu sifat untuk perkara itu, bukan sifat untuk ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah tetap sama, azalan wa abadan. Yang berubah adalah maklumnya saja, dan perubahan di dalam maklum tidak menjadikan perubahan di dalam ilm. Ayo. فالمتغير إنما هو صفة المعلوم لا تعلق العلم وليس له تعلق صلوحي ولا تنجيزي حادث. Ilm tidak mempunyai ta'alluqun soluhi wala tanjiziyun hadis. Kenapa? Akan lazimal apa? Jahal ketika Allah mempunyai ta'alluqun soluhi, solihun li'an ya'lam. Kenapa? Li'an nasoliha li'an ya'lam laisa bi'alim. Bisa untuk tahu. Saya bisa tahu ilmu falak. Saya kan tidak tahu ilmu falak. Saya bisa tahu ilmu falak kalau saya belajar. Maknanya saya sekarang jahilun bi ilmil falak. Allah bisa tahu kalau Allah maknanya sekarang Allah tidak tahu, dan itu jahil. Karena itu tidak ada semacam itu. Allah itu solihun, Allah itu alimun mundul azal, dengan segala hal. Maknanya ilmunya Allah tanjiziyun, fi'lan. Allah sejak zaman azali mengetahui segala hal, madi, mustakbal atau hal. Ayo. Hadza ma alaihi Sanusi wa man tabi'ahu wa huwa sahih. Wa huwa sahih. Ini adalah pendapatnya Imam Sanusi, dan yang mengikuti Imam Sanusi wa huwa sahih. Sila. Wa ja'ala ba'duhum lahu thalatha ta'alluqat tanjiziyun qadimun binisbah li dzatillahi wa sifatih wa suluhiyyun qadimun binisbah li ghairihi ta'ala qabla wujudih fa innal ilma salihun li ay yata'allaq. Sebagian mengatakan bahwasanya ta'alluqul ilm itu ada 3. Wa hadza laisa mu'tamadan. Ayo. لأن يتعلق بوجود ولم يتعلق بوجود بالفعل لأن علم وجود شيء قبل وجود جهل نعم علمه. yakni kemudian sudah saya katakan bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya ta'allaq dengan jaiz, wajib dan mustahil tafsilan. Maknanya detailnya kita Allah mengetahuinya. Falasifah mengatakan Allah tidak mengetahui detailnya Ustadz Fauzul, tidak. Yakni apa yang Ustadz Fauzul hari-hari tidak ketahui. Cuma Allah hanya mengetahui ada orang namanya Ustadz Fauzul, bas, secara detail saja. Adapun perubahannya hari-hari tidak tahu. Kenapa? Kalau Allah mengetahui perubahannya hari-hari,
Maknanya ilmunya Allah akan berubah. Ini pendapatnya apa? Falasifah. Ahli sunnah mengatakan tidak. Kalau Anda mengatakan Allah tidak mengetahui detail, Anda kafir. Kenapa? Karena tidak mengetahui detail itu adalah kebodohan. Di anna al ilmu bil ijmal jahilun bit tafsir. Jahilun bit tafsir. Kalau Anda tunsibul jahil ila Allah, Anda kafir. Sebab inilah falasifah dikafirkan. Di antara perkara 3 yang dikafir falasifah adalah ini. Kafaratil falasifatu haitsu angkaru ilmahu ta'ala bil juz'iyat kama kafarat bi ingkari hudusil alam wa hasil ajsad. Yani falasifah menurut Imam Ghazali dalam Tahaffudzul Falasifah mengatakan bahwasanya falasifah itu kafir karena 3 perkara. Dia mengingkari, mereka mengingkari bahwasanya Allah mengetahui perkara-perkara yang detail, dan mereka mengingkari bahwasanya alam itu hadis. Alam itu apa? Qadim. Alam itu qadim mempunyai mempunyai efek, tidak akan ada hari kiamat. Kalau Anda mengatakan alam itu qadim, hari kiamat tidak ada, karena qadim itu wajibil wujud. Selama dia itu qadim, tidak ada hari kiamat. Sedangkan kita, orang muslim, meyakini bahwasanya alam ini hadis dan suatu saat akan hancur dan akan digantikan oleh Allah dengan alam yang baik, yang lebih sempurna. Namanya adalah adalah hari kiamat, adalah akhirat. Falasifah tidak mengatakan bahwasanya alam semesta ini qadim. Dan kalau Anda meyakini alam itu qadim, sudah, itu selekoh yang berbeda itu. Alam itu hadis apa tidak? Hadis. Kesini selekohnya. Alam itu qadim, kesini. Tidak akan berjumpa, sudah itu. Yang ketiga adalah hasrul ajsad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dan menciptakannya balik. Roh kita ada awal tapi tidak ada akhir. Di dalam hari kiamat kelak, Allah akan menciptakan tubuh-tubuh yang baru untuk roh-roh kita ini masuk ke dalam tubuh tersebut. Itu namanya hasrul ajsad. Falasifah mengatakan tidak. Hasyr itu tidak ada. Yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Kalau memang tidak ada hasyr pun sebagian ditakwilkan. Yang tidak ada itu bukan hari kiamat, tapi hasrul ajsad, hasrul arwah bisa. Yang dibangkitkan adalah apa? Rohnya, bukan jasadnya. Wallahu alam. Imam Ghazali mengkafirkan falasifah dengan 3 perkara ini. Bisalah satin kafarul falasifatu al-aida id angkaruha wahya haqqon muthbatah ilmun bi juz'iyyin hudutsu awalimin hasrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Wallahu a'lam. Insyaallah sampai sini saja. Insyaallah yang akan datang hari Sabtu, insyaallah kita akan membahas tentang dalil tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada dalil khas namanya dalilun nidham. Itu perlu beberapa muqaddimah. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.